Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma afriz alaina sabron wa sabit aqdamana wa ansurna alal qaumil munafikin qaumil zalimin. Rakyat Indonesia yang baik dan berbahagia, tentu kita hari ini 22 April 2024, hari Senin, bangsa rakyat Indonesia tentu mengalami atau melihat ada satu musibah besar, yaitu rakyat berbahagia mengharap akan ada kebaikan demokrasi, kebaikan keadaan, perubahan. Dengan ada hasil sidang dari MK yang dituntut atau yang diajukan oleh paslon 1 dan 3 untuk mendiskualifikasi pasangan nomor 2 yang penuh kecurangan dan kebrutalan. Tetapi kita ketahui bahwa sangat tidak masuk akal hakim-hakim konstitusi pada hari ini menolak gugatan. Tentu ini merupakan suatu musibah besar, dan tentu nanti para guru-guru besar atau para senior akan bisa mengkoreksi di mana kejahatan hukum, kejahatan etik, kejahatan moral dari para elit itu dengan merasa enteng sekali menolak tanpa ada pertimbangan apa-apa. Tentu karena kita yang hadir di dalam satu demo yang mengawal dan ingin membackup para hakim itu, ya, pada sore hari ini kita mengeluarkan satu pendapat secara spontan, dan kita berharap tentu para senior, para guru besar, ya, para negarawan nanti akan memberikan sikap, karena apakah ini sebuah kematian, dan ini yang kita khawatirkan apabila di daerah-daerah menjadi menolak dan tidak terima. Kita dengar beberapa provinsi akan melakukan pemisahan terhadap Indonesia misalnya. Baik, ini sebagai pengantar, di samping saya ada Bapak Majen Purnawirawan Sunarko, dan ada Bang Legisan, dan ada Bang Marwan. Saya berharap memberikan satu komen sedikit terhadap keputusan ini tadi. Silakan Pak Narko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Lim, Pak Marwan, Pak Legisan yang saya hormati dan saya banggakan. Kesempatan sore ini sudah hampir habis kata-kata saya. Tapi sebenarnya pada saat sidang MK ini berjalan, kami pemerhati kondisi bangsa ini berharap bahwa Mahkamah Konstitusi ini masih bisa berperan sebagai mahkamah yang jujur, profesional, dan benar. Tapi hari ini mati itu semua. Dan sebetulnya ini sudah kita prediksi. Saya pernah beberapa waktu lalu mengatakan bahwa melihat pelaksanaan pengadilan yang pernah terjadi dalam kasus-kasus besar selama era Jokowi ini, dari kasus 50, kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, kelihatan sekali bahwa hakim itu tidak punya hati nurani, sudah mati indranya nuraninya. Karena itu dengan keputusan hari ini sangat mengagetkan buat orang-orang awam tentang ilmu hukum seperti saya dan banyak masyarakat. Dalam pembacaan keputusan tadi dikatakan bahwa pengangkatan atau pencalonan Gibran sebagai wakil presiden tidak ada bukti nepotis. Tidak ada bukti nepotis. Itu dibacakan. Pikir saya yang buta tuli atau mengatakan itu. Kemudian dalam ini pembacaan itu juga mengatakan tidak ada bukti kalau Jokowi itu cawe-cawe. Dan ada yang aneh lagi menurut sepintas saya lihat.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suharyoto dulu menolak Gibran. Suhartoyo dulu menolak Gibran untuk calon wakil presiden. Sekarang dia mendukung. Ada apa ini? Jadi, dan saya ngomong juga dengan beberapa lawyer, kelihatannya fakultas hukum ini perlu dibubarin aja, atau mungkin kurikulumnya ditambah. Satu sisi ada yang mengatakan bubarin aja, nggak perlu hukum, karena di Indonesia nggak perlu hukum, yang perlu kekuasaan. Tapi ada satu sisi kurikulumnya ditambah. Yang perlu ditambah itu adalah masalah kejujuran dan rasa malu. Tidak ada kejujuran di hakim ini. Hakim konstitusi tidak punya rasa malu. Padahal kalau menurut saya faktor rasa malu itu yang membedakan manusia dengan hewan. Salah satu faktor yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah rasa malu. Kalau sudah nggak punya rasa malu, bayangkan sendiri apa itu manusia. Mungkin cuma wujudnya saja. Dan ini ditampilkan hakim-hakim 3. Jadi pada kesempatan ini saya katakan hakim-hakim ini tidak jujur, tidak punya rasa malu. Pelanggaran sudah nyata-nyata terlihat, tapi dikatakan tidak ada. Kurikulumnya masalah moralitas, masalah kejujuran, dan masalah rasa malu. Kalau enggak, jangan berharap hukum bisa dikatakan sebagai panglima dalam negara kita yang katanya negara hukum, omong kosong tuh. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya juga ya mengajak teman-teman atau mengingatkan teman-teman, kita selama ini tak berjuang. Selama hayat masih di kandung badan, langit runtuh pun, selama kita masih hidup, kita harus tetap menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut saja Pak Marwan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit menanggapi pengantar dari Om Lim tadi, menyatakan bahwa para pemirsa yang baik dan berbahagia. Saya kira kita tidak dalam kondisi baik-baik saja, dan kita tidak sedang berbahagia, kita sedang prihatin, gitu ya. Itu satu hal yang perlu diingat. Kenapa sampai begitu? Karena MK telah memutuskan penolakan terhadap pengajuan PHPU paslon 1 dan 3 untuk 3 hal minimal: moral dan pemahaman orang awam, ya. Ini kita tolak. Itu satu hal yang perlu kita ingatkan kepada rakyat. Kita menolak ini karena memang kita diajukan oleh paslon 1 dan 3 sebagai alat bukti yang tak terbantahkan. Ditambah lagi bukti-bukti selama persidangan berlangsung, di mana banyak ahli-ahli yang didatangkan oleh paslon 1 dan 3 itu menunjukkan terjadinya pelanggaran dan kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh siapa? Oleh pemerintah dan paslon 2 terutama. Nah, siapa biang dari kejahatan ini yang disebut sebagai pemimpin pilpres curang? Itu adalah Joko Widodo. Sehingga kalau kembali tadi ke pemahaman orang awam dan fakta yang ada di media yang terbuka, yang mudah diikuti dan mudah dipahami, sebetulnya otomatis ini mestinya MK itu menerima
gugatan dari paslon 1 dan 3. Tapi yang dilakukan adalah bahwa ini ditolak, dan itu artinya pemahaman masyarakat, pengertian kita terhadap terjadinya kejahatan tadi itu dengan gamblang, dengan begitu mudahnya melawan akal sehat itu ditolak. Artinya hakim-hakim MK ini sudah melakukan kejahatan sebagai bagian dari rezim oligarki nepotis yang dipimpin oleh Joko Widodo. Sekaligus juga ini menunjukkan bahwa mereka ini sudah takluk ya atas tekanan, apakah intervensi yang dalam bentuk ancaman atau iming-iming kenikmatan. Tapi yang jelas kami meyakini bahwa hakim-hakim ini sudah tidak independen untuk memutuskan masalah PU ini secara objektif berdasarkan hukum kebenaran dan keadilan. Itu sudah tidak terjadi, itu tidak berlaku. Yang ada adalah bahwa hakim-hakim ini sudah intervensi sehingga yang diputuskan adalah sesuatu yang melawan azas-azas hukum, moral, keadilan dan rasa kebenaran. Semuanya itu sudah dilanggar oleh hakim-hakim MK ini. Itulah yang terjadi dan itulah yang menjadi penyebab kenapa kita harus menolak. Dan dengan pada kesempatan ini saya menghimbau kita semua, rakyat Indonesia, minimal atas perintah agama untuk melakukan penolakan terhadap terjadinya kezoliman, itu kita lakukan secara masif. Kita harus tidak bisa mendiamkan ini, justru harus memulai dengan gerakan baru. Karena harapan kita kepada lembaga-lembaga yang mestinya melakukan fungsi pengawasan, kontrol, termasuk DPR yang harus atau Bawaslu yang harusnya mengawasi dan menjalankan tugas-tugas mengawasi, fungsi KPU itu tidak berfungsi. Polisi juga terlibat, sehingga tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Akhirnya kita berharap ke MK, ternyata MK pun menjadi bagian dari kejahatan ini. Karena itu, sekali lagi saya ingatkan, mari kita bersama-sama melawan kejahatan sistemik ini, minimal atas perintah agama, tapi di samping itu juga kita melakukan perlawanan ini berdasarkan azas-azas tadi, kita bicara moral, rasa keadilan, dan peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, terakhir sekali, kita ingin ingatkan tentang pernyataan atau pembacaan putusan MK tadi yang menyebutkan bahwa karena proses yang harusnya dilakukan oleh DPR, kemudian Bawaslu atau lembaga lain sebagai fungsi pengawasan itu tidak berfungsi, maka seolah-olah katanya MK itu menjadi tong sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang timbul dalam Pilpres 2024. Nah, mereka tidak mampu melakukan itu. Tapi dengan tidak mampu lalu berdalih dengan itu, maka mereka cuma bisa melakukan ini sesuai dengan pesanan dari penguasa. Nah, saya sempat mengingatkan bahwa MK kalau disebutkan sebagai bukan tong sampah, tapi dengan putusan seperti itu, saya ingin menyatakan bahwa hakim-hakim MK itu adalah sampah itu sendiri gitu. Kenapa? Karena memutuskan sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kebenaran yang saya sebutkan di atas. Jadi karena itu, mari kita lanjutkan perlawanan. Kita tidak mau diperintah oleh rezim yang merupakan kolaborasi dari penjahat Pilpres 2004, Pilpres syarat kecurangan, untuk dengan begitu kita bisa hidup lebih baik. Tidak seperti tadi disebut baik, tapi sebenarnya kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Itu saya, makasih. Baik. Sebentar, saya menimpali mengapa saya mengatakan rakyat Indonesia baik. Karena memang baik. Sudah dikasih kentong babi, dicurangi, tapi masih dengan rela memilih gerombolan-gerombolan. Dan yang lebih-lebih adalah para elit-elit, ya, partai dan beberapa elit-elit yang ada dengan sukarela mendukung kejahatan ini, berarti bagian dari kejahatan itu sendiri. Ada Bang Dr. Legisan
yang merupakan salah satu komponen untuk mendukung perubahan 2 tahun bekerja sangat luar biasa dengan orang-orangnya. Ya. Kemudian mendengar seperti ini, kami ingin mendengar dari Bang Dr. Legisan, ya, 5 menit atau 6 menit, nanti kita kasih waktu untuk closing statement. Pertama, alhamdulillah berjumpa dengan para teman-teman, sahabat-sahabat perjuangan di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak mendengar, memahami, dan tentu saja apa yang disampaikan dan diputuskan oleh MK. Pendapat saya pribadi, keadilan dan kebenaran ini yang diputuskan melalui pendekatan yang menurut saya sangat subjektif. Karena sudah campuran sampah. Ya, subjektif itu artinya memang sudah ada niatnya ke arah mana, lalu cari pembenaran pasal dan bukti-buktinya. Jadi kita biasa kalau bikin tulisan ilmiah kan juga begitu, Pak Marwan, Pak Narto. Jadi sudah ada arahnya dulu, ada hipotesanya, lalu kita cari pembenaran. Nah, jadi saya menilai seperti itu. Nah, oleh karena itu MK yang tadinya kita pandang sebagai lembaga yang sangat hebat, sangat bermartabat, punya marwah yang sangat tinggi begitu, mendengar suara nurani keadilan dari Tuhan, menjadi hanya hukum acara formil biasa. Ya, saya tidak menemukan kesungguhan di mana menemukan keadilan yang sesungguhnya. Saya memperhatikan betul argumentasi 01, 03 dan juga argumentasinya Hakim MK. Nah, tapi begitu saya bandingkan, begitu ringannya saja dia membuat argumentasi hukum itu yang hanya bersifat formil biasa. Ya, tidak terasa di dalam hati saya ada kesungguhan untuk mendengar nurani keadilan dari Tuhan. Itu pertama. Oleh karena itu mungkin bisa dikatakan di situ Mahkamah Konstitusi itu kok sepertinya hampir-hampir menjadi mahkamah kekuasaan. Dari awal mungkin sudah disetting memang untuk berpihak kepada arus pemikiran atau arus kebijakan kekuasaan, sehingga dia mengikuti saja di sana, menjadi stempel atau justifikasi dari apa yang menjadi kehendak kekuasaan. Tetapi sesungguhnya teman-teman seperjuangan di seluruh Indonesia, bahwa sepatutnya kita ingin mengatakan bahwa kalau MK itu telah menjadi mahkamah kekuasaan, percayalah bahwa di atas mereka ada mahkamah Allah yang memiliki kekuasaan yang maha tinggi. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan keadilan dari Tuhan, dan jangan pernah meremehkan kekuasaan Allah yang tentu saja itu mengatasi dari semua subjektivitas pribadi yang bisa saja itu jauh dari nilai-nilai atau kehendak dari Allah yang maha kuasa itu sendiri. Itu pertama, Om Yahya. Nah, oleh karena itu keputusan MK itu kami pandang ini keputusan yang tidak boleh membuat rakyat Indonesia kalah. Apalagi saya dan kita semua sebagai pejuang perubahan, dari awal kita berjuang itu tujuannya bukan sekedar untuk memenangkan 01 misalnya, ya, karena kita berlabuh di 01, tapi sesungguhnya intinya di dalamnya itu adalah perubahan Indonesia, ya, dari sebuah paradigma pembangunan yang berorientasi kepada liberal market dan untuk kepentingan kapitalis segelintir elit, dan surplus produksi itu hanya untuk segelintir orang di negeri ini atau bahkan di negara lain, itu harus diubah menjadi sebuah paradigma pembangunan yang berdimensi atau bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dan hasil produksi ekonomi itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan itu sebetulnya implementasi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Tetapi paradigma dasar dari undang-undang itu telah bergeser menjadi pendekatan yang neoliberal, menjadi pendekatan yang sangat kapitalistik untuk kepentingan segelintir kapitalis dalam negeri maupun luar. Ya. Nah, ini tentu saja bisa dikaji lebih dalam lagi, hubungannya tentu saja dengan kemana kiblatnya pemerintah ini mengarah, gitu ya. Nah, oleh karena itu kami sebagai pejuang perubahan, kita nih sebagai pejuang perubahan itu, bahwa keputusan MK hari ini tidak akan mematahkan perjalanan perjuangan kita, tidak sama sekali.
Ya, bahkan kalau kita mengatakan bahwa kita sudah kalah, salah sebetulnya Om Lim. Karena kalah menang itu menandakan bahwa pertandingan sudah selesai. Mana yang menang? Yang menang itu adalah ingin mengatakan pertandingan belum selesai. Oleh karena itu tidak ada kalah dan menang. Ya. Nah, perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tidak bisa hanya dipatahkan oleh keputusan 5 orang hakim atau 8 orang hakim, ya, yang sangat subjektif tadi. Nah, oleh karena itu saya dan kita menghimbau teman-teman seperjuangan ini jangan berhenti di sini. Perjuangan belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Perjuangan kita itu hanya ini buat sahabat-sahabat perjuangan di mana saja berada. Ini mari kita jadikan sebagai awal. Kalau tadi Pak Marwan mengatakan ini sebagai malapetaka, mungkin ini bencana besar bagi penegakan keadilan, kebenaran di dalam mengelola Indonesia. Artinya hari-hari ke depan itu adalah hari-hari yang sangat challenging, sangat penuh tantangan, dan mungkin perjalanan akan lebih mendaki lagi. Karena kita akan berhadapan dengan kekuasaan yang penuh dengan abuse. Ya. Jadi ada banyak mungkin tindakan-tindakan kekuasaan yang nanti akan lebih brutal lagi, ya, melukai atau merusak keadilan dan kebenaran di negeri kita. Oleh karena itu teman-teman jangan berhenti berjuang menurut saya. Ya, ini kita jadikan awal untuk perjalanan atau petualangan kita jadi penyeru dan penegak keadilan dan kebenaran di negeri kita. Baik. Saya kira itu dulu Om Lim, terima kasih banyak. Tapi dari semua yang disampaikan pada 3 tokoh ini tadi bahwa ada 2 hal tentang kemarahan rakyat terhadap punya MK. Yang kedua kemudian tentang perlawanan. Jadi tentu kita semua yakin bahwa kesalahan atau tekanan besar pada MK yang dia tidak mampu membannya alias pengkhianatan. Kalau orang yang tidak pada kapasitasnya itu kita bisa tahu, tetapi hakim-hakim MK ini orang yang tahu tentang kemuliaan dan kejahatan itu. Dan dia sekarang mengambil keputusan itu, maka mungkin kemarahan besar rakyat sudah tidak perlu dipanjang-panjang. Itu urusan nanti orang-orang yang mengerti tentang bagaimana kejahatan secara intelektual. Tentu para guru besar tentang hukum nanti akan tahu bagaimana kejahatan hakim-hakim MK ini. Bagi masyarakat saya kira cukup itu sampah. Paling tidak dari 8 hakim itu 5 hakim itu udah sampah. Semoga yang 3 pun bukan karena setting, tapi memang karena tetap keyakinan dan keberanian. Kalau 3 itu keberaniannya ada, mengapa pimpinan MK yang dianggap lebih berkualitas dan senior, dia dengan mudahnya melakukan itu? Mestinya secara intelektual 3 hakim itu pasti akan marah kepada hakimnya itu yang tidak mengambil inspirasi dari fakta-fakta yang diambil kesimpulan dari 3 hakim itu. Nah, saya kira mereka harus dihukuman besar, tetapi kita masyarakat tentu bukan yang berhak ya untuk menyampaikan kemarahan itu. Nanti biar lagi, saya kira hukuman secara intelektual itu saya kira akan tajam sekali dari para guru-guru besar universitas negeri ataupun swasta di Indonesia. Kedua, melakukan perlawanan. Tentu saya berharap rakyat ini secara kompak mana kita tentu marah sekali ya. Dia seorang presiden yang justru menjadi pusat kerusakan kita ini. Nah, oleh karena itu saya minta closing statement 2 menit saja, apa yang akan diusulkan atau langkah. Politik itu tidak sebatas saat pilpres, tapi sesudah pilpres dan sampai dengan pilpres lagi, semuanya adalah kehidupan politik. Oleh karena itu, partisipasi kita dalam kehidupan publik itu tidak kurang sedikit pun. Enggak hanya gara-gara pilpres kita sibuk politik, lalu enggak pilpres kita sudah senyap. Padahal partisipasi rakyat dalam kehidupan negara itu adalah partisipasi yang setiap hari, setiap denyut kehidupan bermasyarakat itu adalah denyut politik. Nah, karena itu kita ajak dan kita usulkan kepada teman-teman semuanya, mari dan juga terus penggalangan dan juga mencerdaskan kehidupan masyarakat itu agar demokrasi di Indonesia ini demokrasi yang berkualitas. Karena
tanpa upaya kita untuk mencerdaskan masyarakat secara politik, secara ekonomi, maka masyarakat akan mudah dibeli, akan mudah digiring, di framing, disuap untuk diarahkan kemana saja. Ya, Ini saya kira kegiatan yang maraton itu harus kita lakukan selama hari-hari dan artinya Bang Legisan siap ya untuk menjadi salah satu bangsa masyarakat untuk melanjutkan ini ya. Harus kita sama-sama Om Lim. Kami berikan waktu 3 menit pada Bapak Maijen Purnawirawan Sunarko. Beliau ini adalah, kita lihat bahwa salah satu TNI ya, yang tegas sikap pembelaan pada rakyat, sehingga mengapa dekat dengan rakyat, karena nampaknya beliau ini tentang kebaikan ini hitam putih. Begitu ada kejahatan, tidak adalah toleransi itu. 3 menit Pak, apa yang disarankan Pak Narko kepada bangsa dan rakyat? Terima kasih Om Lim. Menurut saya kondisi saat ini, kalau tadi disampaikan Pak Legisan terjadi kerusakan, tapi yang paling menonjol menurut saya ini adalah kerusakan moral para elit bangsa ini, baik yang di eksekutif, legislatif maupun di judikatif. Mereka ini tidak malu-malu, tidak takut sama Tuhan untuk menipu, berbohong. Jadi terjadi kerusakan moral yang sangat parah pada elit negeri kita ini. Sekali lagi, baik itu di eksekutif, di legislatif, maupun di judikatif. Kita sudah lihat kondisi itu. Dan ini perlu kerja keras untuk memperbaikinya. Kalau kita, negara Indonesia yang katanya berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, berarti orang Indonesia ini semuanya harus beragama, harusnya ngerti moral. Tapi faktanya para elit ini nggak ngerti moralitas. Tadi saya katakan menipu, berbohong, dan memutarbalikkan fakta sangat mudah, sangat mudah. Nah, itu yang pertama saya katakan, terjadi kerusakan moral di semua lini, terutama pada elit bangsa. Yang kedua, saya ingat nasihat orang-orang tua kita. Suatu negara atau suatu daerah itu bisa rusak bukan karena adanya orang jahat, orang brengsek, orang bajingan. Bukan banyaknya orang-orang brengsek itu. Tapi pada diem semua. Masa bodoh atau takut. Karena itu pada kesempatan ini, marilah saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih berpegang teguh pada agama masing-masing, bersuara dan melawan kebejatan moral yang sekarang terjadi. Kalau enggak, anak cucu kita bisa ikut hancur lebur dibikin oleh rejim yang tak bermoral ini. Iya. Mereka enggak merasa menipu, happy saja. Padahal menipu terang-terangan. Bagaimana saya katakan enggak menipu? Kalau mau saya ulangin. Dia katakan penetapan Gibran tidak nepotis. Dia katakan bahwa bansos tidak melanggar undang-undang. Apa enggak penipuan itu kepada publik? Belum lagi yang lain-lain. Nah, karena itu, marilah pada saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih betul-betul menyadari bahwa negara ini perlu kita perbaiki, ikut bersatu, berjuang, bersuara, menegakkan kebenaran. Kuat. Sekian, terima kasih. Jadi jelas sekali harapan Pak Narko. Semua orang-orang baik yang banyak di Indonesia ini harus peduli, harus bertanggung jawab menghadapi satu kejahatan yang terstruktur, yang luar biasa ini. Saya kira mungkin itu. Terakhir dari Bapak Dr. Marwan Batubara, seorang peneliti yang saya kira bukan hanya mengkaji persoalan-persoalan minerba, ternyata beliau peduli dengan para sahabat-sahabatnya, ya, Profesor Antoni dan lain-lain, selalu melakukan kajian-kajian terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang tidak bijak itu. Saya kira mungkin Marwan dalam sikap seperti ini 2-3 menit dalam closing statement ajakan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Om Lim. Ada 2 hal ya. Pertama, kita perlu memahami putusan MK yang bermasalah dan zolim itu. Bahwa mestinya putusan itu didasarkan kepada prinsip-prinsip moral, etika, konstitusi,
hukum, dan bisa juga sampai ke aspek sosial. Jadi ada banyak aspek yang harusnya menjadi dasar bagaimana putusan itu dibuat, sehingga diperoleh nantinya itu adalah putusan yang benar dan adil. Nah, tapi faktanya yang dijadikan dasar utama itu adalah pertimbangan politik. Nah, kalau pertimbangan politiknya itu benar, mungkin kita juga bisa terima. Masalahnya, pertimbangan politik ini dilakukan atas dasar pertimbangan politik yang kotor dan zolim. Tidak peduli dengan prinsip-prinsip moral atau agama. Jadi politik tanpa agama itu ya lahirlah putusan yang zolim seperti ini. Itu yang harus menjadi dasar pemikiran kita. Dan ternyata keputusan zolim ini dihasilkan oleh orang-orang terdidik. Banyak profesor, banyak juga guru-guru besar yang menjadi pembela. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, bagaimana kezoliman ini yang sangat nyata dan dipimpin oleh orang-orang terdidik banyak yang bergelar guru-guru besar, maka kita harus melakukan hal kedua yang penting saya sampaikan adalah bagaimana kita melakukan advokasi perlawanan berkelanjutan. Nah, bagaimana itu kita lakukan? Maka kita perlu melakukan konsolidasi. Kita perlu menyatukan langkah ke depan secara terencana dan setelah mempertimbangkan banyak hal agar advokasi ini bisa terlaksana. Nah, salah satunya yang penting adalah bagaimana agar himbauan yang sudah dilakukan oleh guru-guru besar di lebih dari 2.000 kampus atau 2.200 kampus di Indonesia ini menjadi leader di masing-masing daerah. Mereka paham masalah, mereka sudah memulai dengan himbauan, terutama menggugat putusan nomor 90 MK untuk mereka berada di garis depan, membimbing rakyat untuk bagaimana tadi perencanaan dan advokasi berkelanjutan itu bisa terwujud. Jadi ada konsolidasi, ada aktor-aktor penting di pusat dan di daerah, dan aktor-aktor penting ini adalah para aktivis dan juga para akademisi yang ada di kampus-kampus. Nah, dengan begitu saya yakin ya kita bisa mencapai apa yang menjadi target kita, atau minimal ya kita sudah menunaikan tugas nahi mungkar yang menjadi perintah agama. Ya, itu dasar kita utama melakukan ini, termasuk podcast malam ini. Ya. Jadi berangkat dari situ, saya kira dan mengajak orang-orang yang ada, yang peduli di kampus, yang selama ini bersuara untuk lebih terjun ke masyarakat dan bagaimana menggalang perlawanan masyarakat. Ya, terima kasih. Saya berharap paling tidak Dr. Legisan, Pak Marwan yang kedua tahun bekerja ya untuk berjuang memperbaiki Indonesia. Bang Legisan tadi mengatakan ini justru menjadi awal perjuangan. Maka komunikasi ini saya kira harus segera dimulai, karena kita jangan berputus asa, karena kita tahu kita sebagai orang Muslim, Allah berfirman waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk perbuatan kebaikan di jalan itu akan aku berikan banyak jalan. Jadi apa yang akan ditempuh, jangan khawatir, kebaikan, kejujuran, perjuangan yang dilakukan ini akan menemukan jalannya dan bersama orang-orang yang baik lagi. Jadi saya kira ini karena kita mempunyai kesempatan pertama saja. Saya yakin malam ini atau besok banyak para tokoh yang ingin bersuara. Tapi saya kira kita organisir suara-suara itu untuk menjadi sebuah kekuatan. Begitu Bang Legisan. Insya Allah ya, tidak beberapa waktu lama akan segera terkumpul oleh orang-orang, para pejuang, para senior di Indonesia ini untuk sama-sama ya, orang baik jangan diam, kata Pak Narko tadi. Insya Allah kita bertanggung jawab atas kerusakan, kebangkrutan negeri kita ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Narko. Terima kasih Pak Marwan. Alhamdulillah.